Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Selamat malam ayah bunda semua. Malam hari ini kita ketemu lagi di webinar rutin kita, gitu ya, yang biasanya hari Jumat. Namun kita insya Allah jadwalnya itu geser ke hari Kamis malam, gitu ya. Insya Allah ini akan rutin. Program ini namanya program webinar Insightful Talks yang dipersembahkan oleh event kita, membahas terkait tema-tema yang beragam gitu ya. Ada yang tematik, ada yang juga tadabbur Quran, ada membahas tentang keluarga, ada membahas tentang bisnis, dan ada membahas juga tentang leadership. Saya mau ngecek dulu nih, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ayah bunda semua, mohon dong direspon dulu di kolom chat. Apakah suara saya terdengar jelas? Ayah bunda semua. Alhamdulillah kalau misalkan sudah jelas ya. Izin Rifki perkenalkan dulu. Barangkali teman-teman di sini, ayah bunda, abang kakak semua, ada yang baru bergabung gitu ya di grup atau di kajian rutin webinar Insightful Talks ini. Saya Rifki Burhanuddin, salah satu tim dari event kita juga ya, yang alhamdulillah hari ini diamanahkan sama teman-teman untuk membersamai menjadi MC di sini. Salam kenal kepada ayah bunda, abang kakak semua. Alhamdulillah nih hari ini meskipun udah malam gitu ya, badai Isya menuju ke malam hari, dan di seluruh Indonesia gitu ya, bukan hanya di waktu Indonesia Barat aja, mungkin ada waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah juga gitu ya, karena apa namanya, kelihatannya udah banyak juga. Boleh dong sebelum kita belajar, kita tertibkan dulu dengan mengubah username agar Rifki dan pembicara hari ini nyapanya enak gitu ya. Boleh dong diganti semuanya dengan username-nya dengan nama underscore kotak. Biar nanti interaksi pada pembelajaran hari ini lebih enak gitu nyapanya ya. Dan ayah bunda bang kakak semua, kalau misalkan tidak ada user syar'i, tidak ada halangan, boleh dong dibuka open cam atau dibuka fitur kameranya supaya terlihat, kita interaksi secara jelas gitu ya pada pembelajaran hari ini, pada webinar hari ini, dan diganti juga username-nya. Alhamdulillah nih sudah hadir Kak Febri, Kak Desti dari Purwokerto, Kak Yuli, Bunda Khalifah, Bunda Ambar. Masya Allah ini Bunda Ambar yang guru saya kan ya. Masya Allah. Uh, ada Kak Umyanah dari Serang, ada Kak Larasati, ada Kak Muhammad Numan Sumantri, ada Kak Herawati dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bareng-bareng kawan-kawan sekalian ya, ayah bunda bang kakak. Hari ini kita akan belajar bersama Mas Ardi atau Coach Ardi gitu ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu deh dengan sapaan yang paling mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Masya Rifki. Allah. Sehat?
Mas? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Masya Allah. Sedang di mana nih sekarang? Saya di rumah nih di BSD Tangsel. Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Di tengah kesibukannya Mas Ardi ini, Alhamdulillah, terima kasih banget Mas. Udah mau menyempatin sharing bareng-bareng pada malam hari ini bersama teman-teman webinar Insight Talks. Mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan makin luas ya Mas ya. Amin, amin. Oke. Hari ini kita membahas tentang insight session tentang entrepreneur yang insya Allah judulnya itu smart selling ya, Mas Ardi. Boleh dong di-spill dikit hari ini kita bakal belajar apa dari smart selling ini? Monggo dijelaskan dulu sedikit sebelum Ya, kita belajar. insya Allah teman-teman semuanya, Mas Rifki dan teman-teman semua event kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara jualan tanpa iklan, ya. Tentu dengan teknik-teknik organik yang bisa kita langsung praktek dan menghasilkan. Ada 7 teknik bagaimana smart selling ini bisa melejitkan saldo rekening. Begitu Mas Rifki. Masya Allah, ini di awal kalimatnya aja udah menggiurkan nih. Ada 7 teknik tadi ya. Jadi untuk ayah bunda bang kakak yang apalagi ya mempunyai karir dan bisnis masing-masing, mungkin Allah hari ini pilih kita semua untuk hadir di webinar ini, belajar bareng-bareng sama Mas Ardi, kita agar lebih bertumbuh lagi karirnya, bisnisnya, dan semua mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan tuh apa namanya tercapai gitu ya, terutama terkait bisnis pada malam hari ini. Sebelum kita belajar pada malam hari ini, yuk kita simak dulu video yang berikut ini. Oke, baik, tidak berlama-lama lagi, mari kita siapkan catatannya, bukunya, catatan digital ataupun di HP untuk menyimak materi pada malam hari ini bersama Mas Ardi. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dari event kita yang pada malam hari ini insya Allah sudah siap menjadi miliarder ya. Karena materi saya ini kalau dipraktekin 1 tahun, insya Allah omset 1 miliar tuh mudah didapat. Yang penting teman-teman mau praktek ya. Nanti insya Allah nggak hanya sampai di sini, kita pun akan belajar bareng ya melalui grup WhatsApp insya Allah nanti yang saya sediakan. Mungkin ada yang belum kenal sama saya. Perkenalkan nama saya Ardi Gunawan. Saya founder dari OSB Group. Jadi OSB Group ini banyak yang dinaungi, ada 3 perusahaan. Yang pertama perusahaan herbal PT OSB, Optimis Sejahtera Bersama, di mana produk-produk herbalnya mungkin Ibu pernah tahu vitamin otak OSB atau Nutrilemon. Nah, itu adalah salah satu produk herbal yang kami pasarkan melalui PT OSB. Dan yang kedua, kita ada PT JBI, Jelajah Bumi Internasional. Ya, bagaimana teman-teman bisa umroh, bisa haji, ya bersama travel yang aman, amanah, dan sesuai sunnah. Nah, itu PT JBI yang kedua yang saya dirikan pada tahun ini, bulan Ramadan kemarin, dan Alhamdulillah pemberangkatannya sudah dimulai Agustus ini sudah ada yang berangkat. Itu perusahaan yang kedua, dan perusahaan yang ketiga adalah
Yayasan Pendidikan OSB, ya bukan perusahaan tapi yayasan. Di mana di yayasan ini alhamdulillah dari mulai jenjang TPQ, PAUD Quran, PKSD, SMP, SMA, S1, S2 semuanya ada ya. Itu adalah salah satu program pendidikan yang ada di OSB Group dan orientasinya mempunyai 3 pilar yaitu Quranic, Leadership, dan Entrepreneurship. Nah, ada 4 satu lagi yaitu di bidang bisnis kuliner, ya makanan dan minuman. Uh, saya kasih nama Bogoh. Bogoh itu dari Sunda, artinya cinta, ya warna si Bogoh. Nah, nanti teman-teman mampir aja ke sana ke BSD silakan. Nanti rasakan ayam gorengnya, ayam kampung, ya empal gepuk, ya nanti minumnya juga dari OSB Water. Nah itu ada 4 divisi yang ada di OSB Group yang saya jalani setiap hari aktivitas di OSB. Oke teman-teman semuanya, uh, kesempatan saya hari ini saya ingin sedikit cerita sama teman-teman semua tentang bagaimana perjalanan merintis OSB dari tahun 2014 ya tanpa hutang, ya bisa dibilang tanpa modal, ya tanpa gebrakan yang besar, tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk di tahun yang ke-10 dan alhamdulillah mitranya sudah tersebar juga di seluruh tanah air dan bersyukur kepada Allah di saat pandemi pun masih bisa bertahan sampai hari ini atas izin Allah. Semuanya tentunya karena pertolongan Allah. Apalah saya Ardi Gunawan yang basicnya bukan seorang pengusaha, hanya guru honorer, tapi mulai menekuni sebuah bisnis dari tahun 2007, ya. Mungkin kalau dihitung sampai sekarang hampir 17 tahun. Alhamdulillah Allah anugerahi, Allah amanahkan OSB Group sampai saat ini. Teman-teman, sekian ya perkenalan dari saya. Saya ingin bertanya sama teman-teman di sini semua, pilih mana ya? Pilih pilih uang 1 miliar atau pilih kebahagiaan? Nah, mungkin bagi yang ikhwan, kalau bisa open Zoom, karena ini saya sifatnya mengobrol ya, supaya teman-teman semua itu lebih semangat ya, karena ada interaksi meskipun teman-teman obrolannya via chat itu sangat membantu sekali pendeliverian materi ini. Oke, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Pilih mana? Pilih kebahagiaan atau 1 miliar. Ya, yang bisa open Zoom. Tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Soalnya ngomong sama tembok ya nggak enak ya. Oke, Bismillah. Pilih mana? Pilih uang 1 miliar atau kebahagiaan. Bisa dua-duanya nggak Mas Adi? Ini ceritanya hanya satu, kawan-kawan ya. Uang 1 miliar atau pilih kebahagiaan. Alhamdulillah hari-hari saya sudah bahagia sehingga yang saya pilih adalah uang 1 miliar. Ya, langsung dia berubah pilihannya. Saya 1 miliar, Mas Age, saya 1 miliar. Ya, panggil saya Mas Age aja ya, Mas Age, Mas Ardi Gunawan. Oke, jadi pilih mana nih, kebahagiaan atau uang 1 miliar? Kalau Mas Rifki pilih kebahagiaan atau uang 1 miliar? Aduh berat nih Mas Agi nih. Tapi tadi saya udah komen pilih 1 M kayaknya Mas Agi. Bagus. Ya, sebenarnya saya juga ingin menjebak teman-teman karena kebanyakan ketika saya suruh pilih banyak yang milih kebahagiaan. Artinya masih banyak orang yang hari ini belum bahagia, kenapa gitu kan? Nah, sebenarnya yang harus kita pilih adalah 1 miliar. Kenapa? Aku sudah bahagia. Tinggal 1 miliarnya nih yang belum ada, ya. Nah, jadi teman-teman, insya Allah ilmu yang akan saya berikan ini ilmu yang ibu-ibu yang nggak paham digital pun bisa menjalankan, ya.
Ilmu ini ilmu yang saya buat dalam sebuah ebook Smart Selling. Nanti ebooknya saya kasih, saya WA ke teman-teman semuanya, saya kasih. Jadi nanti teman-teman bisa murojaah. Nah, jadi sepakat ya teman-teman, pilih 1 miliar. Kenapa? Karena kita hari ini dan detik ini sudah bahagia. Ya, gimana caranya Mas Age supaya kita itu setiap hari bahagia? Ya, pagi-pagi jangan tidur habis subuh. Kalau orang yang pagi-pagi itu tidurnya habis subuh tidur, itu dia 1 hari itu agak gelap tuh. Ya, kenapa? Karena keberkahan itu di waktu subuh. Ya, jadi teman-teman semuanya pahami keberkahan di pagi hari itu jangan tidur, ya usahakan beraktivitas, entah olahraga, entah menulis, entah mulai aktivitas, bergerak, ya. Karena pagi hari itu waktu yang penuh dengan keberkahan. Jangan dipakai buat tidur. Atau senyum, senam otak, senam jari, senam kaki, jalan kaki, bebas. Yang penting jangan tidur di pagi hari. Oke, ada 5 supaya hidup kita bahagia. Boleh ditulis di kolom komentar. Yang pertama, tidak tidur di pagi hari. Nah, kita bahas mindset dulu ya. Karena kalau teknik itu gampang. Kalau mindsetnya udah benar, tekniknya juga gampang ngejalaninnya. Tapi banyak orang itu yang mindsetnya belum benar, akhirnya seperti konten kita hari ini, dia nggak tahu caranya. Sebenarnya gampang jalanin bisnis kalau tahu caranya. Oleh karena itu, sebelum kita memahami tekniknya, kita perbaiki dulu mindset kita. Yang pertama tadi apa? Supaya kita bahagia, tidak tidur setelah subuh. Oke, ketik di komentar. 5 rumus bahagia, tidak tidur setelah subuh. Ya, 30 menit kita belajar materi tentang mindset, 30 menit materi tentang jualan. Ya, ketik semuanya di kolom komentar, tidak tidur setelah subuh. Ya, ya, ketik. Ya, 5 rumus bahagia, tidak tidur pagi setelah subuh. Ya, usahakan harus live di pagi hari. Entah dia berdoa, baca Quran, nunggu sampai syuruk, yang laki-laki di masjid, yang ibu-ibu juga baca Quran, atau aktivitas olahraga yang penting tidak tidur setelah subuh. Oke ya. Yang kedua, saya nunggu nunggu orang yang nulis sampai 5 orang dulu. Ini tandanya menyimak. Dari 43 orang ini, kalau saya tulis, tulis. Kalau saya suruh nggak tulis, nggak usah tulis. Sekarang tulis di kolom komentar. Oke, sampai 5 orang dulu. Baru 1, 2, 3. Mas Rifki nggak dihitung karena MC. Yuli, Dewi, Dian, Rusmawati. Oke, silakan tulis. Tidak tidur sebelum syuruk. Ya, betul. Ya, tidak tidur sebelum syuruk. Karena kalau misalkan kita ngantuk banget, silakan tidur. Tapi setelah syuruknya keluar, ya. Ya, tapi kalau saya usahakan tidak tidur. Kalau lagi capek banget, ada aktivitas, ya saya habis syuruk baru tidur. Oke, yang kedua, agar hidup kita bahagia, teman-teman, tidak nonton drama Korea. Semua drama-drama jangan ditonton. Drama Korea, drama India, drama Belanda, drama apapun. Jadi tidak nonton drama-drama. Kenapa? Karena sedihnya di drama itu akan masuk ke dalam diri kita. Ya, takutnya film horor itu akan masuk ke dalam otak kita. Sehingga serotonin kita itu mengecil. Ya, satu sel rasa bahagia ketika muncul. Ya, oleh karena itu hindari terlalu berlebihan nonton drama Korea atau drama-drama yang lain. Ya, kenapa? Karena hidup kita tuh banyak yang mesti dipikirkan. Jangan pikirin sinetron. Ya, tidak nonton drama ataupun perdebatan. Kenapa? Karena semua itu akan mengganggu konsentrasi kita. Terus yang ketiga, ya, makan harus habis, tidak ada sisa sebutir nasi. Kenapa? Karena ciri orang yang bahagia adalah orang yang selalu bersyukur.
Orang yang ketika makan nasi dan nasinya itu tidak ada sisa satupun, dia makan semua, dia telah bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya, dan ini dari hal-hal yang terkecil teman-teman. Nanti teman-teman tuh akan rasakan, iya juga ya, iya juga. Apa yang saya sampaikan itu saya lakukan. Karena saya belajar waktu di pesantren. Saya nggak boleh ngomong apa yang tidak saya lakukan. Ya, saya pun mengajarkan kepada anak-anak saya, makan tuh harus habis. Satu butir nasi pun nggak ada sisa. Jadi semua bersih kalau makan. Tinggal tulang aja. Tulang jangan dimakan ya. Oke, komen di komentar. Apa tuh yang ketiga? Ya, oke, saya cek ya. Karena saya sukanya interaktif. Saya ngomong, teman-teman nulis. Ya, yang ikhwan-ikhwan kalau boleh open Zoom. Ya, kalau yang akhwat nggak apa-apa lah, nggak open Zoom ya. Karena kan sayanya ikhwan ya. Silakan open Zoom yang ikhwan-ikhwan. Temenin saya nih ya. Ya, kalau yang ikhwan nggak open Zoom, saya matiin nih Zoom-nya nih. Ya, jadi teman-teman kita biar sama-sama adil. Ya, teman-teman Zoom-nya mati, saya matiin juga. Oke, silakan bisa open Zoom teman-teman, khususnya yang ikhwan ya. Supaya saya pun bisa tahu nih, oh teman-teman lagi belajar nih konsen nih. Ya, oke. Poin yang keempat, makan selalu bersih dan tuntas. Dan poin yang terakhir yang kelima, agar hidup kita bahagia adalah hindari perdebatan. Ya, nggak usah debat. Ya, nggak usah debat. Ya, meskipun kita benar, jangan membuktikan kita benar. Ya, apalagi ketika kita berbicara sama orang tua. Itu kita harus betul-betul tawadu, rendah hati. Meskipun orang tua salah, orang tua tidak pernah salah. Ya, justru di saat orang tua salah dan orang tua mengakui dia salah, kita jadi anak yang durhaka. Ya, jadi jangan sekali-kali kita debat sama orang tua kita, sama bapak kita, meskipun kita benar. Mohon maaf, kita yang salah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kenapa kita membaca istighfar? Karena terkadang kita berbicara sama orang tua, merasa kita yang benar, suara kita angkat, ya. Jadi orang tua itu tidak pernah salah. Ya. Kesimpulannya, hindarilah perdebatan, apalagi di saat kita berbicara sama orang tua, tidak boleh berdebat. Tidak boleh kita berusaha meyakinkan kita yang benar. Nggak apa-apa. Saya salah ya Bu, mohon maaf, saya akan perbaiki. Meskipun kita di posisi yang benar. Ya. Karena anak yang berbakti adalah yang ketika kita berbicara sama orang tua, bukan nadanya tinggi, tapi nadanya rendah, bahkan tidak keluar kata-kata apapun. Dengarkan saja. Orang tua kita butuh diperhatikan. Ya, teman-teman semuanya, itulah sesi opening kita pada malam hari ini. Ya, tentang 5 rahasia bahagia dalam hidup. Silakan ketik di kolom komentar. Ya, kalau sudah ada yang ketik di kolom komentar, boleh teman-teman share di status WhatsApp-nya. Ya, kalau ada yang baik-baik, siarkan. Dan mungkin di tag juga di Instagram, @ardigunawanosb. Ya, Ardi Gunawan OSB. Ya, silakan, saya tunggu nih. Jadi kita tuh ini Zoom itu bukan kayak semacam saya ngomong teman-teman dengerin, enggak. Kita kayak ngobrol aja. Dan teman-teman sambil praktek, sambil nulis. Oh, kata Mas Age ngetek di Instagramnya, tag di Instagram. Update di status WhatsApp, silakan langsung update status WhatsApp, update. Silakan share di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, atau dimanapun media sosial. Ya, ingat kita belajar sambil menjalankan instruksi. Kalau sudah ketik nama spasi don, di mana share-nya? Karena kebaikan itu jangan disimpan, tapi disiarkan. Ya, betapa banyak orang-orang yang baik tapi diam sehingga kejahatan di mana-mana. Oke.
5 rahasia bahagia. Kalau teman-teman sudah share, share-nya di mana? Kasih tahu. Kalau di Instagram, tag nama saya Arigno OSB, nanti saya akan repost. Kalau di Facebook silakan. Kalau di WhatsApp silakan. Ya, 5 rahasia bahagia dari Mas AG, Mas Ardi Gunawan. Oke, silakan komentar Anda sudah share di mana. Masya Allah, jazakumullah khairan ilmunya Anailatur Rahmaniyah. Oke, 5 rules bahagia. Ya, silakan share. Tidak tidur setelah subuh, tidak nonton drama, makan sampai habis, hindari perdebatan, rendah hati. Ambar silakan share. Mau di status WhatsApp boleh, status Instagram juga boleh, ya dimanapun juga boleh. Yang penting update status, ya nggak apa-apa. Oke, di mana nih update statusnya? Komen ya, entah di share di IG atau di Facebook, silakan. Oke, gambar. Oke, di mana lagi nih, teman-teman? Ya, silakan Mbak Kak Febri, Bu Heni, Bu Yeni, Bu Puspa, Bu Lili, Yusuf, Sri, Suryono. Ya, nggak apa-apa lewat aja. Mati gue nih. Nanti. Ya, teman-teman semuanya. Saya tunggu komentarnya. Kira-kira sudah share di mana ini? Oke. IG. Oh. Share story WhatsApp Mas Age. Harus adanya. Dan share Mas Age di Instagram gitu. Share di status WA Mas Age. Harus ada Mas Age-nya. Share di Facebook Mas Age gitu. IG dan WA Mas Age. Apa nih saat bergabung nih? Apa yang di-share? Silakan di-share teman-teman nih. Apa tadi? 5 rumus bahagia. Share di FB Mas Age. Oke. Saya pakai handphone ya. Jadi sambil ngecas, sambil memperhatikan teman-teman juga ini. Oke. Sudah? Kalau sudah, eh, Yul Haini WA status. Kurang Mas AG-nya mana? Harus ada Mas AG. Ya. Jadi tandanya kita sudah kenal. Panggilnya nama dong, Mas AG. Jangan sudah Mas, ya ntar Mas jualan pentol dipanggil ya. Mas AG dong ya. Oke. Share di story WA Mas AG, mantap Rona Awanis. Mantap. Ya tandanya Anda proaktif dalam belajar. IG dan WA Mas AG, mantap. Ya, nanti yang nge-tag di Instagram saya repost. Ya, siapa tahu followernya nambah. Meskipun saya juga followernya nggak banyak sih. Cuman 58.000 ya. Oke, teman-teman semuanya. Share status WA Mas AG, mantap. Share di WA Mas AG, oke. Baik, teman-teman semuanya. Kita lanjut ke teknik 7 teknik selling. Bagaimana melejitkan saldo rekening. Nah, yang pertama yaitu bos. Apa ini Mas Age bos? Berani, optimis, senyum, salam, sapa, silaturahim, sentuhan personal. Oh, S-nya ada 5. Ya, bos. Ya, Anda langsung catat ya di kolom komentar. Ya, dan kalau bisa dicatat juga di buku tulis Anda ya. Pokoknya kalau saya ngisi acara itu selalu aktif. Berani, optimis, senyum, salam, sapa, eh, senyum, salam, sapa, silaturahim, sentuhan personal. Oke, dah dicatat, di-share di kolom komentar. Saya izin jelasin ya.
Jadi teman-teman itu ketika jualan itu harus banyak tersenyum karena orang suka yang auranya terus positif. Ketika ada status orang, kita kita komenin, senyumin. Wah, alhamdulillah ya, gitu. Jadi semua itu transaksi berawal dari interaksi. Disapa dulu gimana kabarnya, bagaimana anaknya, disapa. Apalagi sampai silaturahim, kuat banget. Kalau orang udah silaturahim itu kuat banget. Teman-teman yang punya bisnis, Anda harus membangun sentuhan personal, yaitu silaturahim. Saya kemarin habis roadshow dari BSD ke Jakarta, ke Bekasi, ke Kuningan, ke Cirebon, ke Pekalongan, ke Semarang, ke Jombang, ke Surabaya, roadshow. Ya, alhamdulillah mitra-mitra dari OSB dan Jelajah Bumi itu seneng banget datengin. Ya, wah, seneng banget. Kenapa? Karena itulah pentingnya sentuhan personal. Jadi sebetulnya saya ingin bisik-bisik sama Anda. Cara jualan itu adalah dengan tidak jualan. Ayo. Ini yang bikin Anda mungkin agak migrain nih. Cara jualan itu dengan cara tidak jualan. Ya. Jadi sebenarnya bisnis itu nggak jualan, ya, tapi bangun tim penjualan. Itu yang saya lakukan. Jadi saya itu semua bisnis meskipun ada beberapa semuanya sama. Modelnya kemitraan. Sehingga bukan saya yang jual, tapi mitra yang jual. Ya. Kalau bahasa teman-teman, reseller, gitu. Ngebangun reseller. Temennya ngebina reseller. Ya, kalau saya ngebina ya mitra-mitra dari Jelajah Bumi, mitra-mitra dari OSB, mitra-mitra dari Nutrilemmon, itu semua saya bina. Dan sayanya nggak jualan. Jadi teman-teman, cara jual yang cepat adalah dengan cara tidak jualan. Tapi di situ bukan titik ya, tapi bangun penjualan. Jadi kunci dari bisnis sebenarnya jual ke penjual, bukan jual ke end user. Itu poinnya di situ. Kalau teman-teman pengen percepatan bisnis apapun, bukan jualnya kepada end user, tapi kepada penjual. Ya, kenapa? Karena ketika kita membangun tim penjualan, mereka itu nanti akan datang lagi sama kita. Tapi kalau hanya customer, mungkin setahun sekali. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Kalau paham, ketik nama paham Mas Age. Kalau belum, Anda boleh bertanya. Ya, tapi di kolom komentar. Ya. Berani, optimis, senyum, salam, sapa, silaturahim, dan sentuhan personal. 5S. Senyum, salam, sapa, silaturahim, dan sentuhan personal. Sentuhan personal itu nelfon, nanya kabar, kasih hadiah, itu sentuhan personal. Kasih motivasi, ajarkan dia bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat duha, bagaimana cara dekat dengan Allah, itu udah sentuhan personal banget. Saya hampir di mitra-mitra bisnis, di grup stokis OSP, jarang saya bahas tentang jualan. Saya sering bahas tentang, ayo kita belajar yuk bagaimana adab tidur, baca doa dulu, miring ke kanan, itu yang saya ajarkan ke mereka. Dan itu adalah bagian dari sentuhan personal. Oke, yang kedua adalah Brutus, berani, optimis, modal status. Jadi bisnis itu teman-teman pilih gambar yang bagus, lalu update status. Ya, gak usah terlalu kita membuat dulu misalkan eh, konten yang bagus-bagus, nggak usah. Langsung aja, cetek update status. Nah, cuman cara bikin statusnya itu yang menarik harus ada 3 unsur. Apa itu? Bundling marketing, emotional marketing, sama limited marketing. Ya, bundling itu apa? Misalkan, siapa yang beli OSB hari ini, saya kasih gratis madu B Omar. Itu cara saya pakainya bundling.
Siapa yang ikut haji JBI tanpa antri, saya kasih gratis umroh. Itu namanya bundling. Itu saya pakai tekniknya di status. Ya, harus ada emosional. Wah, Masya Allah, baru buka langsung laris. Itu udah memacu orang tuh pengen lihat, wih, apa nih bisnisnya gitu. Pokoknya, pokoknya sering yang namanya update status ya. Ya, update statusnya kadang lucu, kadang motivasi. Nanti teman-teman saya kasih nomor saya. Nanti teman-teman bisa ditiru bagaimana saya update status dari pagi sampai malam. Saya pakai ilmu Brutus. Bisa praktek. Berani optimis, berani Brutus, berani optimis. Apa tadi? Status. Ya, modal status. Oke. Yang kedua, ya. Sekarang yang ketiga, bro, British. Berani, optimis, modal selebritis. Udah laris dah. Jadi kita, produk kita, atau jasa kita itu di endorse sama selebritis. Ya, kalau produk Anda belum di endorse oleh selebritis, itu percepatannya kurang. Kenapa? Karena selebritis punya pasar. Ketika produk Anda misalkan MOS ini dipegang sama Raffi Ahmad, berarti followernya Raffi akan melihat dan akan pengen dengan MOS ini. Pentingnya kita punya orang dalam, ya kan ada ya, karena orang dalam jadi endorse-nya nggak terlalu mahal atau kadang nggak bayar, dibantuin sama temennya. Ini dia, ya, British, berani optimis modal selebritis. Ya, itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah Bromo, berani optimis modal demo. Apa yang didemokan? Presentasi. Jadi teman-teman tuh mesti punya waktu untuk presentasi. Ya, berani optimis modal demo, demokan, presentasikan. Ya, kalau di grup WhatsApp bikin keluar, kalau di Zoom bikin seminar seperti sekarang, kalau di offline bikin kajian, itu namanya demo, berbicara, berani optimis modal demo, bromo. Ya, oke, silakan di kolom komentar sudah berapa nih tekniknya. Ya, insya Allah sampai jam 9 dan harus close. Kenapa? Karena saya membiasakan tidur lebih awal waktu. Paling lama jam 9 harus tidur. Ya, oke, teman-teman semuanya, kita harus tidur lebih awal. Kenapa? Karena subuh kita harus tepat waktu dan bangunnya sebelum subuh. Jadi jam 4 bangun, sholat tahajud dulu, 2 rakaat. Kalau lebih silakan. Ya, nanti pas azan, sholat lagi 2 rakaat. Itu namanya sholat qobliyah. Yang pahalanya dunia seisinya. Baru sholat subuh 2 rakaat. Wah, kalau udah sholat subuh 2 rakaat, ini pahalanya nggak karuan. Kenapa? Karena wajib. Yang sunahnya aja dunia seisinya, apalagi wajib. Udah kayak runtuh Bima Sakti kayaknya itu. Ya, Anda logika gitu. Sholat sunnah aja pahalanya dunia seisinya. Apalagi sholat subuh. Subuhnya di masjid. Berjamaah yang laki-laki. Yang perempuan di rumah lebih baik. Masya Allah. Udah pokoknya rezeki yang lain lewat dah. Itu aja dijaga dulu dah. Udah nggak pakai brutus-brutus, britis-britis dah. Itu langsung itu Allah ngasih curahan rezeki. Dan pahami teman-teman, rezeki bukan hanya omset kita, bukan penjualan kita. Kalau penjualan kita hari ini nggak laku, bukan berarti Allah marah. Kalau hari ini kita laku, banyak yang kita packing, bukan berarti Allah ngasih kemuliaan sama kita. Itulah Allah Maha berkehendak.
Yang dikasih rezeki banyak bukan berarti dia soleh. Enggak juga. Ya, yang soleh itu yang bisa sholat subuh di masjid, yang bisa baca Quran, yang sholatnya tepat waktu, yang bisa mengiringi di sela-sela sholat bisa baca Quran. Itu yang dapat rezekinya banyak. Kalau rezeki hanya uang, itu pikiran yang sempit. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya broadcast. Berani optimis modal broadcast dapat cash. Jadi broadcast itu kalau mau broadcast itu di malam hari jam 7 malam. Itu orang-orang lagi santai, buka WA, ditawarin barang, dibeli. Atau pagi jam 6 sampai jam 7. Di luar jam itu jangan broadcast. Kenapa? Karena orang sedang sibuk. Ada lagi gelantungan di KRL, jam 5 sore di broadcast. Dia nanti di Delcon, udah keblokir DWA-nya. Ya, broadcast dulu zamannya BlackBerry Messenger ya, broadcast. Jadi sekedar ngasih informasi lah, pagi hari atau di malam hari. Di waktu critical area itu sedang tenang pikiran orang, itu enak tuh kita jualin. Sekali broadcast dapat. Berikutnya adalah brogol. Berani optimis gaya orang luar biasa. Berani optimis gaya orang luar biasa. Jadi di saat teman-teman itu punya bisnis, belum laku, packing aja. Lalu ada status, Alhamdulillah 5 produk sudah di packing, siap dikirim. Tapi jangan bohong, Alhamdulillah ini 5 udah yang laku, jangan bilang gitu. Ya, Alhamdulillah sudah 5 yang di packing. Oke, teman-teman semuanya, silakan diupdate dong di kolom komentar udah berapa jurus yang saya berikan. Ini sengaja saya nggak pakai slide ya, biar supaya teman-teman lebih santai, lebih rileks. Kalau slide-nya ada tuh di Mas Rifki. Sudah disediakan slide-nya Mas Rifki? Oh, belum siap untuk di-share ya. Ya, sudah saya kasih. Ya. Yang terakhir tadi apa, Bang? Brogol, berani optimis gaya orang luar biasa. Jadi belum laku, barangnya udah di packing. Gitu. Nih, terus saya screenin nih. Smart selling. Ya, tuh silakan dicatat. Berikutnya adalah bos sudah, brutus sudah, berarti sudah. Brojol. Nah, yang keberapa ini brojol? Berani optimis jempol orang lain. Ya, yang ketujuh ya. Coba ketik di kolom komentar, udah bro-bro-bronya ada berapa nih bro? Ya, oke. Yang ketujuh ya, silakan. Bos, Brutus, British, Bromo, Brojol, Brogol. Ya, ada 7. Silakan. Kalau brojol ini Anda bangun pasukan reseller seperti tadi saya bilang. Ya, jualan itu jangan sendiri. Kalau jualan sendiri nggak laku, nanti dimakan produknya sendiri. Harus bangun pasukan penjualan, yaitu brojol. Ya, saya ketika saya bikin bisnis travel haji dan umroh, saya bikin pasukannya khusus. Dan pasukan bisnis jangan dimix. Ketika Anda punya 3 bisnis, jangan dimix. Nanti RO-nya rebut-rebutan dan pusing juga. Anda punya bisnis misalkan travel, ya pasukannya sendiri. Anda punya bisnis misalkan keripik, pasukannya sendiri. Kalau teman-teman yang memilih membangun dengan pasukan penjualan. Ada juga yang nggak suka pasukan. Udah asem, dengan live TikTok aja. Saya cuma bilang sama Anda, kalau Anda live TikTok, waktu Anda habis dimakan TikTok. Ya, nah itu 7 teknik selling. Bos, ya Brutus, British, Brojol, Bromo, Broadcast, Brogol. Kalau di sini Brogol itu berani optimis gaya orang gila. Saya ganti bahasanya supaya lebih positif. Gaya orang luar biasa. Oke ya. Jadi produknya belum laku, packing-packing. Ya, siswanya belum ada, misalkan buka sekolah, siswanya belum ada, bikin statusnya
Alhamdulillah ya, Alhamdulillah gedungnya sudah eh, rapi ya. Alhamdulillah berkah, banyak peminat yang datang walaupun belum closing. Jadi statusnya tapi optimis, tapi tidak bohong. Ya. Ada orang jual bakso nggak laku, ya udah besoknya dia jualan tapi nggak bawa bakso. Ya, jadi orang nanya apa? Habis, habis, habis. Gimana nggak habis? Baksonya aja nggak ada. Ya, teman-teman semuanya. Nah, inilah teknik-teknik simple yang bisa teman-teman praktekkan dalam bisnis Anda sekalian semuanya. Ya, kalau belum punya bisnis, teman-teman saatnya nih praktek ilmu ini. 7 teknik selling tanpa modal, tanpa iklan. Soalnya mazhab saya bukan iklan, mazhab saya organik. Di mana kalau organik itu memang tidak mudah tapi long term. Ya, iklan cepat bagus. Ya, cuman kalau tidak dibangun dengan hubungan sosial yang kuat, sentuhan personal, ya udah gitu aja. Ya, banyak tapi cepat pindahnya. Ya, teman-teman, inilah 7 teknik selling menjadikan saldo rekening. Saya punya e-booknya. Kalau teman-teman mau e-booknya, saya kasih gampang caranya. Nanti teman-teman saya kasih e-book. Ya, terus juga saya kasih peluang usahanya. Ya, Anda boleh pilih nanti mau herbal, apa umroh, apa pendidikan, bebas. Ya, herbal, umroh, pendidikan. Nanti saya kasih kesempatan semua bisa umroh, insya Allah. Nah, berapa nomornya Mas Age? Disimpan 0822 5856 6720. 0822 5856 6720. Lalu ketik nama spasi e-book smart selling. Nanti e-booknya dibaca tuh, Brutus diperdalam. Bagaimana antara update status. British, bagaimana bisa dapat testimoni para selebritis. Yang paling bagus itu adalah brojol. Berani optimis jempol orang lain. Gimana cara dapatnya tuh? Oke, silakan. Kalau sudah teman-teman save, lalu kirim WhatsApp, nama Anda spasi e-book smart selling, ketik nama spasi Don Mas Age. Di kolom komentarnya Don Mas Age. Ya, ketik nama spasi e-book smart selling ke WA. Nanti saya kirim bukunya melalui WhatsApp. Besok ya. Ingat, kalau malam harus cepat istirahat. Biar besok lebih semangat. Ya. Ini karena event kita nih mintanya malam, ya udah saya bolehin. Biasanya saya nggak mau ngomong di malam hari. Ya. Oke. Karena gimana pun juga, ya yang paling enak itu pagi hari. Tapi kalau misalkan kerja gimana, ya nggak apa-apa di malam hari. Tapi jangan terlalu larut malam. Semakin banyak kita berbicara di malam hari, semakin capek. Subuhnya jadi korban. Ya, ya. Kenapa? Karena tadi saya udah bilang sama teman-teman, sholat sunnah aja 2 rakaat, pahalanya dunia seisinya. Apalagi sholat subuhnya di masjid. Gala Bima Sakti itu turun semuanya tuh. Oke, kalau udah WA ke saya, komen di Zoom. Semuanya WA ke saya. Nanti saya kirim satu persatu buku Smart Selling. Nah, dan semuanya nanti akan dapat peluang dari saya. Peluang bisa umroh tiap tahun. Ya, gampang itu caranya. Ya, nanti saya akan berikan tipsnya bagaimana teman-teman bisa terus belajar sama saya, bisa umroh setiap tahun, bahkan bisa haji tanpa harus antri. Ya, haji tanpa harus antri itu biayanya kurang lebih 300 sampai 1 miliar. Nah, teman-teman bisa dapat gratis. Gimana caranya? Absen dulu tadi nama spasi ebook Smart Selling. Ya, enak banget nih. Dapat ilmu gratis. Ya, dapat ebook gratis. Ya, peluang bisa umroh dan haji insya Allah.
gratis. Nomor WA-nya yang mana Bang? Ya elah, kan tadi udah disebutin ya, di kolom komentar ada tuh 0822 5856 6720, ketik nama spasi ebook Smart Selling. Saya ketik lagi ya, 0822 5856 6720, nama spasi ebook. Ya, ebook aja deh biar supaya teman-teman cepet ya. Nah, tapi yang hari ini yang dikasih, kalau di atas jam 9, I'm sorry, nggak saya kasih. Ya, itulah padilah orang yang masuk Islam duluan. Wih, bukan masuk Islam maksudnya. Itulah padilah orang yang action duluan. Oke, oke nih, sudah masuk Rifki, sudah masuk yang lainnya. Cek dulu, cek, 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 cek. Oke, saya cek dulu ya. Wih, sudah banyak ini ya. Waduh, transferan semua nih masuk ini. Oke, It- kalau seandainya bisa buka HP saya ini banyak transferan nih. Kok bisa Mas Agi? Ya karena saya nggak jualan. Ingat, cara jualan yang bagus adalah dengan cara nggak jualan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 12, 13, 14, 15. Wah mantap. Saya tunggu setia teman-teman. Ya, ingat loh, saya nggak pernah, bukan nggak pernah ya, jarang tidur di atas jam 9. Biasanya jam setengah 9 saya sudah wudhu, habis wudhu, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbin nas, baca qul uh, al-alaq, ya. Habis itu langsung baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma amutu wa ahya, habis itu tidur. Nah, nggak nyampe jam 9. Hari ini spesial sama teman-teman. Gak apa-apa dah, jarang-jarang. Ya, paling besok event kita, kata Mas Age, jangan ngejum malam hari deh. Boleh ngejum, tapi jangan terlalu malam. Nanti ngantuk subuhnya. Ingat, pesan Mas Age, subuh itu pahalanya nggak karuan. Ya, salat sunnahnya aja 2 rakaat, dunia sisinya, apalagi sholat subuh. Yang tepat waktu. Ya, bajunya diganti, jangan bekas iler dipakai lagi. Ya, wudhu, kalau bisa mandi. Pokoknya enak dah, pokoknya subuh dijaga. Walaupun omset Anda biasa-biasa aja, di situ Anda dapat berkah. Ingat, rezeki bukan hanya harta, tapi keberkahan, bisa ibadah, itu tiada tara. Ya. Oke, Don Mas Age, ayo ketik yang sudah WA, ketik nama spasi Don Mas Age. Saya pengen tahu nih, dari 57, ada berapa orang yang proaktif, ya, dikasih hadiah. Ilmunya gratis, dikasih ebook gratis. Ya, ntar saya kasih lagi ilmu bagaimana bisa umroh tiap tahun gratis. Bahkan bagaimana bisa haji. Yang nilainya miliaran Anda bisa dapatkan gratis. Saya hajinya yang saya rekomendasi kalau haji itu kota Saudi. Ya, kenapa? Karena fasilitasnya itu Masya Allah. Orang-orang di tenda, kalau Saudi itu di tower. Wah, pokoknya kapan-kapan dah kita ngobrol lagi ya. Jadi jangan sampai sesi ini sesi terakhir. Nanti ada lagi sesi tentang bagaimana Mas Agi ngebahas uh, lima, lima cara gratis, lima cara umroh dan haji gratis. Insya Allah saya bikin event di Jabodetabek hari Selasa itu gratis. Teman-teman datang, nanti makan siang saya juga siapkan. Pokoknya datang bawa badan aja, nggak usah bawa duit. Ya, nanti saya kasih makan makan siang, ada ilmunya, itu ada. Nanti saya kasih melalui ya Mas Rifki ataupun teman-teman, nanti saya kirim informasinya. Hari Selasa pekan depan saya undang untuk kopdar di kantor OSB dan JBI. Ya, di depannya kan ada rumah makan tuh. Nanti saya pesenin makan tuh siangnya. Nah, pulang-pulang tidur dah kekenyangan. Oke, teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, satu pertanyaan saja mungkin mewakili biar supaya semangat.
Masya Allah, luar biasa Mas Age. Terima kasih, ilmunya luar biasa. Meskipun singkat, padat, tapi jelas banget. Monggo, ayah bunda, bang kakak semua, barangkali ada yang mau nanya, mumpung belum jam 9 nih. Dan tadi yang belum ngechat Mas Age ya, melalui WhatsApp, segera WhatsApp karena keburu tidur gitu ya, keburu tidur dan keburu istirahat. Nanti nggak kebagian loh, nggak kebagian. Tadi tawaran-tawaran menarik dari Mas Age. Yuk, yang mau bertanya boleh di kolom komentar atau di resen aja. Sebelum kita tutup boleh deh satu pertanyaan. Kalau misalkan ada boleh dipakai fitur resen atau diketik di kolom chat. Monggo. Ada kawan-kawan semua, ayah bunda bang kakak. Oke. Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh lewat chat juga boleh. Itu ada satu pertanyaan tuh. Ah, izin Mas Age, tips agar tidak menunda-nunda pekerjaan gimana tuh Mas Age? Boleh dong Oh, dikasih tipsnya? ini satu pertanyaan tapi dahsyat ini. Ya, kenapa? Karena menunda-nunda itu adalah apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya silent killer, jadi mematikan perlahan gitu loh. Jadi teman-teman tidak boleh menunda. Gimana caranya? Harus punya checklist. Saya itu sebelum tidur, saya nulis apa yang saya lakukan esok hari. Nah, jadi pas besok itu saya absen. Olahraga penting. Pokoknya saya kalau pagi itu saya 3 O, saya nggak mau diganggu. Saya nggak mau diganggu sama klien, saya nggak diganggu sama siapapun. Saya langsung habis subuh itu pergi keluar, saya keliling danau. Saya muter, meskipun jalan kaki. Kenapa? Karena menghindari yang namanya aktivitas tidur, dan yang kedua, saya banyak pekerjaan, banyak plan tugas. Pagi itu saya lakukan untuk relaksasi diri. 3 O, olah kata, olah rasa, olahraga. Tuh. Olah kata, olah rasa, olahraga. Olah kata berdoa, olah rasa bersyukur, olahraga bergerak. Nah, jadi udah ada planningnya di malam hari, apa yang akan saya lakukan di esok hari, dan besoknya langsung checklist. Saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Sehingga teman-teman, dengan demikian Anda menjadi manusia yang produktif, yang tidak pernah menunda. Sama nih, Wah, hal kecil aja. Kalau udah balas chat, udah dibuka, balas, jangan nanti, balas itu. Walaupun oke, siap, nanti ya, sip, mantap, dahsyat, top, jos. Udah, jangan nanti saya balasnya, nggak dibalas. Ya, nah, itu hal yang kecil. Jadi tipsnya teman-teman buat semua yang hadir hari ini, agar kita tidak menunda, punya yang namanya skala prioritas. Malam hari Anda tulis apa yang mau Anda lakukan esok hari. Nah, besoknya ya Anda langsung action. Tapi ingat, pagi hari jangan langsung Anda berpikir masalah pekerjaan, tapi Anda mesti relax dulu ya. Anda mesti berdoa, Anda mesti sholat di masjid ya. Jangan scroll scroll. Itu yang mematikan pikiran. Karena apa? Ketika nyekrol ada drama di sana, ada pembunuhan lah, ada yang nikah beginilah, ada yang seperti itu, semuanya membuat pikiran kita tidak indah. Karena di pagi hari lakukan 3 O, olah kata, olah rasa, olahraga. Demikian Mas Rif, ya. Masya Mohon Allah. maaf jika ada kekurangan. Silakan Luar dilanjutkan. biasa banget nih. Pagi hari diawali dengan 3 O. Olah kata, olahraga, dan olah rasa. Mudah-mudahan kita juga diistiqomahkan juga ya Mas Age ya. Untuk apa, Amin. ngikutin apa kebiasaan agar tidak tidur lagi setelah pada subuh gitu ya. Amin.
Kira-kira ayah bunda semua, abang kakak, kira-kira hari ini belajar sama Mas Agi gimana perasaannya? Boleh dong diutarakan di kolom chat sebelum kita tutup. Gimana mau apakah mau ngobrol-ngobrol lagi terkait tadi kan ada next step 5 yang lainnya atau 7 yang lainnya kita di pembahasan selanjutnya gimana nih? Mau nggak kira-kira? Boleh dong diketik di kolom komentar, saya kasih waktu 5 detik deh buat diketik dulu mau nggak belajar lagi atau ngobrol lagi sama Mas Age. Mau nggak kira-kira? Insya Allah benar mantap nih. Masya Allah, mau ya. Ternyata pada mau nih Mas Age, gimana nih? Nah, kita ntar bikin sesi khusus. Masya Bagaimana Allah, umroh tiap tahun, bagaimana haji tanpa antri. siap, Insya siap, Allah. siap, Masya Allah. Dan tadi diingatkan kembali bahwa ada undangan ternyata ya dari Mas Age pekan depan hari Selasa di kantor. Mangga, Oh, barangkali mau mau datang juga, monggo ya. Meskipun silakan. Dicatat ya hari Selasa jam 9 pagi sampai jam 12. Kita akan bahas bagaimana haji tanpa antri, bagaimana umroh tiap tahun. Caranya saya bedah. Datang silakan, nggak ada HTM, kursi sudah disiapkan, makanan sudah disiapkan. Datang aja ke BSD. Nanti saya kirim melalui WhatsApp untuk alamatnya. Atau kalau Anda mau cari di Google Map, cari aja OSB Learning Center BSD ya. Masya Allah, siap-siap Mas Age. Mudah-mudahan kita diperkenankan hadir untuk di Kalau Mas sana. Rifki dekat pasti datang ya. Insya Allah saya kebetulan di Garut ini, tapi mudah-mudahan Aduh, kalau misalkan ada waktu saya. Garut teh dari sini ke Garut ujung ke ujung. Iya betul, benar, benar, benar. Oke, Oh ya, Mas kalau Rifki gitu, kalau ini apa? Eh, Event kita sama PPA apa ininya korelasinya? kalau PPA itu eh, jatuhnya itu sebagai klien kita ya, Mas Ade. Jadi Oh, event-eventnya PPA ya sebagian ya kita handle juga. oh gitu ya ya. Pasalnya kan ada rekening EOA itu kan ya, apa? Ya, ha, betul Ingatnya betul. PPA. Oke, Mas Ardi boleh dong closing statement pada pembelajaran hari ini untuk kawan-kawan kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk menutup sebelum istirahat. Monggo. Baik, teman-teman, pesan saya cuma satu ya. Mudah-mudahlah memaafkan. Yang pertama ya, mudah-mudahlah memaafkan dan jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Karena Allah yang ngasih. Kalau kita iri berarti kita tidak ridho. Berarti kita tidak suka sama Allah. Ya, 2 poin tadi supaya hidup kita lebih bercahaya, lebih bersinar, rezekinya bertubi-tubi, ya. Tidak pernah iri dengan rezeki orang lain dan mudah memaafkan orang lain. Kalau hati kita lapang, rezeki akan datang. Demikian Mas Rifki. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol kembali di lain waktu dan di lain kesempatan bareng Mas Age. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan istiqomahkan dalam belajar. Mari kita tutup eh, ngobrol-ngobrol pada malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama dan ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Age sekali lagi. Lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Oke, makasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Assalamualaikum Age. warahmatullahi Sehat-sehat. Sama-sama Mas Rifki. Atur nuhun sadayana. Rizky. wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky. Besok Terima praktek kasih Pak langsung Raffi. ya, praktek. Besok Langsung praktek. praktek. Besok jangan tidur lagi ya. Subuh. Siap. Jazakallah. Apaan, apaan. Rumput tetangga lebih hijau dari yang ku miliki di taman sendiri. Terkadang
ku